Kembali lagi bersama saya Kaila Madza di program Berita Semanti dalam Berita. Kali ini saya akan membawakan berita mengenai permasalahan sosial di dunia pendidikan, terutama di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Depok. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk memakai masker jika ingin bepergian keluar rumah. Tentunya pandemi ini membawa dampak negatif dan positifnya. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan perekonomian suatu negara. Selain perekonomian, dampaknya juga merugikan pendidikan di Indonesia yang mengharuskan untuk beralih menjadi sekolah daring. Kali ini dengan rekan saya dan saksi di tempat, silakan Atika. Ya, terima kasih Tisa. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah dengan saksi yang akan memberikan informasi permasalahan tentang pandemi global ini. Di sini saya sudah bersama dengan Reza Rifki. Halo Reza, saya dengar salah satu keluarga Anda ada yang menjadi korban penyerangan COVID-19 tanpa gejala. Apakah itu benar? Iya, betul. Salah satu kerabat saya pernah menjadi ODP yang anehnya ia tidak merasakan gejala COVID pada umumnya. Lalu, bagaimanakah cara mengetahui bahwa ia terjangkit COVID-19? Kerabat saya waktu itu bilang tubuhnya tuh kayak baik-baik aja, kayak orang biasa, orang normal, orang sehat. Tapi pas dicek ke dokter hasilnya positif. Terus kadar oksigen itu dalam darahnya menurun secara drastis. Lantas, bagaimanakah kondisi kerabat Anda sekarang ini? Kondisi kerabat saya sekarang sedang isolasi mandiri di rumah. Walaupun di rumah keluarganya harus menjaga jarak secara ketat dan memperhatikan apa yang akan dikonsumsi. Contohnya seperti kayak menaruh makanan yang akan diberikan di tempat yang sudah dibatasi. Baiklah, terima kasih Reza atas informasi yang diberikan. Semoga keluarga Anda dan kerabat Anda dapat terbebas dari COVID-19 dan dapat melakukan aktivitas seperti semula. Baik Tisa, kembali ke tempat. Terima kasih Atika dan Reza. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang lain. Silakan Amel. Terima kasih Tisa. Baik, kini giliran saya yang akan menemani Anda. Pada permasalahan sosial di dunia pendidikan kali ini, berupa keluhan siswa yang merasa jika pembelajaran daring ini sangat tidak efektif. Kita sudah bersama salah satu pelajar SMA. Silahkan Tegar dan Fitri. Baik, terima kasih Amel. Kini saya sudah bersama salah satu pelajar dari SMA Negeri 3 Depok, yaitu Tegar Alamsyah. Halo Tegar, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik Tegar, apa keluhan yang Anda rasakan saat Anda mengikuti kegiatan belajar dari rumah yang tentunya via daring online ini? Menurut saya, pembelajaran secara online ini sangat tidak efektif karena materi yang diberikan oleh guru tidak dapat dikuasai. Terlebih lagi, para guru lebih banyak memberikan tugas daripada menjelaskan isi materi. Bagaimana dengan perbandingan pemberian tugas saat sekolah offline dan online? Tentu saja lebih banyak tugas yang diberikan pada saat kegiatan belajar secara online. Namun, sebagian dari siswa sekolah tidak merasa keberatan bagi mereka yang memanggil guru les privat atau mengikuti les online via handphone. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak mengikuti program tambahan belajar atau les, merasa tidak mudah untuk membayarnya, dikarenakan latar ekonomi keluarga yang berbeda. Sehingga mereka yang tidak mengikuti program les harus terus belajar secara giat agar tidak tertinggal pelajaran. Lalu, apakah ada kendala selama pembelajaran online? Tentu saja ada kendala. Kendala dalam pembelajaran biasanya berupa terbatasnya media pembelajaran atau kondisi sinyal yang tidak mencakup wilayah. Baik, terima kasih Tegar. Kali ini akan dilanjutkan oleh Noval di studio. Terima kasih Fitri. Amel, Fitri, dan saksi tadi sudah membahas tentang kendala yang dialami siswa selama pembelajaran via daring. Saat ini saya akan membahas kendala yang dialami oleh para guru selama mengajar via daring. Kami sudah terhubung dengan wartawan dan saksi kami. Silakan Aziza. Ya baik Noval, terima kasih. Pemirsa, saya di sini sudah bersama salah satu guru yang saat pandemi ini mengajar via daring. Halo Bu Ariba, apa kabar? Alhamdulillah baik.
Baik Bu, apa saja kendala yang Ibu alami saat mengajar via daring di masa pandemi ini? Kendala yang saya dan guru lainnya alami yaitu pada saat pemberian materi lewat video seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya itu adanya jumlah peserta yang terbatas di aplikasi tersebut. Jadi tidak semua siswa bisa mengikuti materi secara full karena adanya pergantian sesi. Bukannya ada aplikasi yang muat tinggal 500 orang Bu? Iya ada, tetapi aplikasi tersebut berbayar dan tidak semua sekolah mau membiayai media pembelajaran tersebut. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan tugas-tugas? Apa saja yang para guru lakukan? Untuk tugas lebih kami ringankan daripada saat sekolah biasa dan tidak ada pekerjaan rumah untuk murid. Paling kami beri tugas seperti membuat video, peta konsep, dan lain sebagainya. Beberapa guru juga memberikan waktu tenggat pengumpulan. Apakah lebih sulit mengajar via daring atau mengajar langsung? Menurut saya lebih sulit via daring karena kita tidak mengawasi murid secara langsung kan, seperti saat meminta mengumpulkan tugas. Dan pada saat memberi materi, pasti ada saja kendala seperti masalah jaringan yang menyebabkan pembelajaran menjadi tidak lancar. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, silakan Atta di studio. Ya, terima kasih Riza. Saat ini giliran saya menemani Anda untuk menginformasikan berita terakhir. Kami akan membahas kegiatan ekskul yang terbatas karena adanya pandemi COVID-19 ini. Silakan Amar dan saksi kami yaitu Faiz. Terima kasih Atta. Ya, sekarang saya sudah terhubung dengan salah satu siswa yang mengikuti beberapa ekstrakurikuler di sekolahnya. Halo, dengan Faiz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pastinya, dengan adanya pandemi seperti ini, ekskul di sekolah-sekolah tidak berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan dengan siswa-siswa yang melakukan ekskul? Iya, karena adanya pandemi ini, ekskul tidak ada kegiatan sama sekali, apalagi seperti ekskul olahraga dan ekskul yang harus outdoor kegiatannya. Kami siswa yang mengikuti ekskul hanya bisa berdiskusi tentang apapun yang bersangkutan dengan ekskul masing-masing. Dengan seperti apa berdiskusinya? Via daring seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Kami berdiskusi selama setengah atau 1 jam untuk mempererat kekeluargaan aja. Sebenarnya apalagi kelas 10 yang baru masuk pasti bingung banget kan? Jadinya kita sempatkan untuk bertemu via daring seminggu sekali. Kami juga nggak bahas tentang ekskul melulu, kita selingin bercandaan biar makin dekat satu sama lain. Apa saja ekskul yang mengadakan pertemuan via daring? Hampir semuanya sih, mereka berusaha agar ekskul tersebut tidak mati. Seperti ekskul Rohis, mereka mengadakan pertemuan via daring dan melakukan ngaji, sharing, dan lain-lain. Baiklah, kalau begitu terima kasih Faiz karena telah bisa meluangkan waktunya.